8 Oktober. Hari Pemuda, Hari Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan semua pemuda kita, seperti yang disebutkan dalam pada Arab, Syubbanul Yaum Rijalul Gad. Para pemuda hari ini adalah pemimpin hari-hari esok. Dan mereka ada menjadi calon pemimpin di hari yang akan datang. Para pendengar, karena itu tadi kami di Rutan Selong, Lapas Selong, menyampaikan khutbah tentang pemuda-pemuda yang tersebut dalam hadis Nabi maupun firman Allah maupun dalam hadis kursi yang menyatakan bahawa pemuda adalah harapan agama, nusa dan bangsa. Hadis yang pertama menyatakan bahawa qala Nabi sallam, riwayat Imam Bukhari Muslim. Sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan dapatkan payung Allah di padang mahsyar yang maha panas, di mana saat itu tidak ada payung selain payung dari Allah Ta'ala. 7 golongan itu adalah yang pertama, imamun adilun, para pejabat pemerintah yang adil-adil, bijaksana, arif bijaksana, yang tidak menipu daya rakyatnya, yang tidak korupsi. Mereka yang jadi pemimpin seperti itu adalah dapatkan payung dari Allah di padang mahsyar maha panas. Saking panasnya pada mahsyar, orang-orang kafir besok minta pada Allah, ya Allah, ya Rabb, segera masukkan aku dalam neraka. Aku tidak sanggup di padang mahsyar yang panas ini, ya Allah. Sampai seperti itu, karena saking panasnya matahari di hari kiamat di padang mahsyar. Orang jadi pimpin yang adil, arif, bijaksana, mereka dapat payung nomor 1. Nomor 2, syabun nasya'a fi ibadatillah. Para pemuda-pemuda yang takut rajin ibadah pada Allah, yang taat pada orang tuanya, yang selalu bertobat pada Allah, mereka akan dapat payung Allah. Muda-muda yang berakhlak, muda-muda yang bakti, muda-muda yang takut rajin ibadah pada Allah. Mereka dapat payungnya Allah Ta'ala. Adakah sekarang seperti itu? Mudah-mudahan masih ada. Yang ketiga, rajulun qalbu mu'allakun fil masajid. Orang-orang hatinya tergantung di masjid. Pada tempat kita sekalian, masih ada orang hatinya tergantung di masjid. Masih ramai orang datang ke masjid berjamaah, mengkaji ilmu agama dan seterusnya. Yang jangan sudah mulai kosong. Kurang sekali yang datang ke masjid. Berarti kurang yang akan dapat payung Allah besok hari kemudian. Berikutnya yaitu rajulani tahaba fillah jama'alihi tafarraqalih. 2 orang bersahabat karena Allah. Cinta karena Allah, sahabat karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Mereka akan dapat payung Allah. Ada tidak zaman sekarang sahabat sejati? Yang jangan sahabat karena pentingan. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Melayang. Itu zaman sekarang. Sahabat karena pentingan, tidak sahabat karena Allah. Orang sahabat karena Allah, kumpul karena Allah, berpisah karena Allah, mereka dapat payungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, rajulun tasaddaqa bisadaqatin pahpah. Seorang sedekah dengan ikhlas, dia sembunyikan sedekahnya. Tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu berapa jumlah sedekahnya. Saking ikhlasnya, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Sedekah sir biafdal pada 70 sedekah terang-terangan. Karena lebih dijamin tulus ikhlasnya. Mereka dapat payung Allah besok di hari kemudian. Yang berikutnya, rajulun da'atuhum mara'atun zatu mansabin wa jamalin ila nafsiha wa qala inni akhafullah. Seorang laki-laki digoda oleh wanita cantik, bangsawan, lagi kaya untuk melakukan hubungan seks, hubungan mesum, asusila. Tapi si laki mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki seperti ini dapat payungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, yaitu orang-orang yang menangis karena takut pada Allah.
Rajulun zakarallah khalian. Fafadat ainahu, seorang yang berzikir pada Allah di keningan malam pama. Tengah malam dia bangun, berzikir, solat sunat, baca Quran, kemudian berdoa sambil nangis kerana takut pada Allah, cinta pada Allah. Maka orang seperti ini akan dapatkan payungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kita ada masuk dalam 7 golongan seperti ini. Tapi dalam hadis yang lain ada tambahannya. Yang dapat payung Allah adalah orang selalu menjaga hubungan silaturahim. Mawwasalah rahimah. Orang selalu nyambung hubungan, tidak suka mutus hubungan. Kemudian berikutnya, wanita-wanita tinggal mati, suaminya ada anak yatim. Demi anak yatim dirawat, dipeliharanya. Dia tidak sempat mikirkan kawin lagi. Kemudian yang ketujuh, yaitu orang-orang yang ketiga maksud dalam hadis ini, yaitu orang yang buatkan makan untuk anak yatim. Alladzi yasna'ul ma'kulat lil aitam. Orang bikinkan makanan untuk anak yatim, sedekahin anak yatim. Karena itu maka dalam rangka menyambut Hari Pahlawan nanti, kami mengajak jamaah yang untuk anak yatim. Jatuhnya hari Ahad, tanggal 5 November. Tidak jadi tanggal 3 hari Jumat. Nah, hari Jumat itu 5 pengajian kita. Pertama di musholla, yang kedua di Abror, pengajian Jumat. Dan setelah itu di penjara, setelah itu pada Jumat di Loyok. Kemudian setelah itu kembali seperti ini di RHN kita, 5 kali pengajian sehari. Masya Allah. Okay? Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Untuk itu kami mengajak pengikut yang kami sama-sama ikut serta menyatu anak yatim. Apalagi memperingati Al-Makfurullah sebagai pahlawan nasional satu-satunya di Nusa Tenggara Barat. Kita santuni anak yatim demi mengenang jasa Al-Makfurullah dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional untuk NTB, untuk Indonesia. Alhamdulillah. Itulah hadis menerangkan tentang keutamaan orang-orang jadi pemuda. Pemuda-pemuda yang mereka itu taat pada Allah, taat pada orang tuanya, takut rajin ibadahnya, rajin bertobat pada Allah. Hadis yang kedua menyatakan bahawa Sittatun min ummati fil jannah, 6 golongan umatku ada dalam syurga, sabda Nabi. Nomor 1, justru anak muda disebutkan. Syabun nasya'a fi ibadatillah, muda-muda yang takut rajin ibadah pada Allah. Yang kedua, maratun solihatun muti'atun li zaujah, kaum istri yang taat pada Allah, bakti pada Allah dan juga taat kepada suaminya. Dapat payung Allah. Dapat jaminan masuk surga. Yang berikutnya yaitu orang-orang yang tasaddaq sirran. Orang sedekah dengan sir, sembunyi-sembunyi, hingga dijamin ikhlasnya. Dan orang-orang yang lebih mengutamakan solat jamaah dari pentingan lainnya. Mangkana dhahabu malihi awana alih min fawati salatin wahidatin mal imam. Orang lebih baik terlambat dapat uang, lambat makan, atau dapat uang. Yang penting dapat solat berjamaah. Dia dijamin akan jadi ahli syurga oleh Nabi SAW. Yang berikutnya, manjalasal ulama fi majalisim. Orang selalu duduk di majlis ilmu, menghadiri pengajian-pengajian. Gimana Ibu Sumi? Mohon maaf tadi, nggih. Mudah-mudahan sehat walafiat. Terima kasih atas segala kebaikannya. Moga Allah membalasnya. Kemudian berikutnya, man dawama ala salat duha. Orang-orang yang selalu tekun rajin istiqomah solat sunat duha menjadi ahli syurga dari umatku, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada sebutkan tadi anak muda tekun rajin ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti syair mengatakan kelapa muda dikupas-kupasin, kelapa muda dibikin, kelapa tua dibikin bubur, masa muda dipuas-puasin, setelah tua jadi babak belur, gitu katanya. Atau kelapa muda dikupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya.
Kalau masa muda dipuas-puasin, telah tua tinggal bongkoknya. Itu kata orang bersyair. Maknanya jangan sampai kita rusak masa muda kita dengan hal-hal yang tidak baik, yang negatif, yang merugikan kita di masa yang akan datang. Dan hadis yang lain menyatakan kebaikan orang jadi muda kalau dia memanfaatkan masa mudanya untuk tekun rajin ibadah pada Allah. Allah berfirman dalam hadis Qudsi, "Uhibbu salasan wa hubbi li salasin asyad." Ku cinta pada 3 golongan, ku lebih cinta lagi pada 3 golongan. Siapa mereka? Hibbut ta'iba. Aku cinta pada orang-orang bertobat. Firman Allah. Hubbil disyabit ta'ib asyad. Ku lebih cinta pada anak-anak muda. Kaum muda. Yang suka bertobat pada Allah Ta'ala. Kalau orang tua tobat, pantas, wajar. Kenapa dah tua, dah bau tanah. Tak lagi. Tapi kalau anak-anak muda tekun rajin ibadah, bertobat pada Allah, baru hebat. Dan yang kedua, iaitu uhibbus sakhiyah. Ku cinta pada orang pemurah-pemurah. Orang pemurah cintai Allah. Dan janjikan orang pemurah di syurga tempatnya, orang pelit-pelit neraka tempatnya. Ku cinta pada orang murah, ku lebih cinta pada orang miskin yang pemurah. Orang kaya murah wajar, banyak harta. Orang miskin murah, baru kita nyatakan hebat. Aku cinta pada orang tawadhu, hibbul mutawadhi'ah. Aku cinta pada orang tawadhu, rendah hati. Lebih cinta lagi pada orang-orang kaya yang rendah hati. Itu disebutkan dalam hadis Qudsi tentang kaum muda yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal ayat. Ayat menjelaskan tentang yaitu kaum muda. Diangkat derajat oleh Allah kaum muda yang tekun rajin ibadah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu. Ashabul kahfi, ahli gua itu adalah anak-anak muda yang iman takwa pada Allah Ta'ala. Dan semakin ditambah Allah taufik hidayah pada mereka. Kemudian mereka itu adalah muda-muda yang punya identitas. Punya yaitu pendirian. Tidak mudah goyah, goncang. Tertipu daya oleh keadaan zaman dan seterusnya. Mereka adalah ashabul kahfi yang disebutkan mereka di dalam Al-Quran surah Kahfi. Disanjung oleh Allah dan mereka anak-anak muda yang iman takwa. Yang dapat tunjuk hidayah dan punya pendirian yang kuat. Demikian para pendengar, mudah-mudahan para pemuda.